Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati eh, dosen pengampu Dr. Priscilla Wulan Tresta, SPD MPD, yang sama-sama kita hormati teman-teman pemakalah yang sempat hadir pada pagi hari ini. Selanjutnya, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat bertatap muka walaupun melalui Zoom meeting. Selanjutnya, salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan, kita agungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita mengucap lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Eksistensi Budaya Melayu Jambi di Tengah Arus Globalisasi. Baiklah, saya sendiri Eki Turnando sebagai moderator sekaligus penjelasan. Yang kedua, Anggun Cahyani. Yang ketiga, Ayumi Hasna Ritonga. Selanjutnya, langsung saja kita masuk kepada sejarah hukum adat Melayu Jambi. Proses lahirnya hukum adat apabila berbicara akan sebuah proses, maka selalu berkaitan dengan perubahan. Perubahan berkaitan erat dengan perkembangan dalam ruang dan waktu tanpa mengurangi substansi nilai yang menjadi pengubahnya. Sama halnya dengan proses lahirnya hukum adat, sebuah keberadaan diakui oleh masyarakat baik secara yuridis, normatif, fisiologis maupun sosiologis. Hal ini tidak lepas dari sebuah siklus yang menjadi dasar atau sumber terbentuknya sehingga lahirnya sesuatu yang dinamakan dengan hukum adat. Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Profesor Dr. Christian Snook Hagroye dalam bukunya yang berjudul De Acres, Orang-orang Aceh, yang kemudian diakui oleh Profesor Mr. Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul Het Adat Rek van Nederland, Indi, pada 2015. Hukum adat adalah hukum non-statuis yang berarti hukum adat pada umumnya. Memang tidak tertulis. Oleh karena itu, dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dalam dikaji oleh lebih dari maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi di mana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar, dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya penjelasan dari Ayumi Hasna Ritonga, kepadanya kami persilakan. Wa ala ali Muhammad. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu ciri pokoknya. Ciri-ciri pokoknya ada 3, yaitu pertama, tata kelakuan merupakan sarana untuk mengawasi perilaku masyarakat. Yang kedua, tata kelakuan merupakan kaidah yang memerintahkan atau sebagai patokan yang membatasi aspek terjang warga masyarakat. Yang ketiga, tata kelakuan mengidentifikasi pribadi dengan kelompoknya. Dan yang keempat, tata kelakuan merupakan salah satu sarana untuk mempertahankan soliditas masyarakat. Sejarah hukum adat
Melayu ini sudah berdiri jauh sebelum adanya NKRI yang mengatur pemerintahan, hukum, sosial, kemasyarakatan, dan segala aspek yang berhubungan dengan masyarakat. Semua ini terhukum dalam hukum pemerintahan adat Melayu Jambi. Hukum ini disebut juga sebagai norma, berlaku untuk semua lapisan masyarakat yang ada dalam wilayah kekuasaan Melayu Jambi. Hukum adat Melayu ini meliputi 3 bagian, yaitu masa animisme dan dinamisme, masa Hindu-Buddha, dan masa Islam adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Yang pertama, masa animisme dan dinamisme. Pada masa ini, hukum Melayu berkembang di zaman semasuknya agama Hindu-Buddha. Kepercayaan masyarakat pada saat itu masih bergantung pada roh-roh nenek moyang dan benda-benda yang mereka anggap keramat. Pada saat ini hukum adat Melayu dipimpin oleh Jom yang merupakan tokoh masyarakat yang cerdas dalam segi berpikir dan memecahkan masalah. Karena pada masa ini mereka belum mengenal agama, maka dari itu mereka menggunakan akal apabila terjadi suatu pelanggaran sosial. Yang kedua, masa Hindu-Buddha. Setelah masuknya agama Hindu-Buddha, maka adat Melayu Jambi menjadi lebih berwarna karena ada kultivasi atau penggabungan antara kebudayaan Melayu Jambi dan kebudayaan agama Hindu-Buddha yang menyebabkan adat tersebut memiliki landasan yang kuat, yaitu berupa agama. Dan adat Jambi pun berubah gelar jadi taliti, yang mana artinya merubah segala ketentuan adat yang sesuai dengan aturan agama, diubah menjadi aturan-aturan agama yang dibawa oleh Hindu-Buddha. Kemudian yang ketiga, masa Islam, adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Pada masa ini hukum adat Melayu diberi gelar adat dan sebenar adat, karena semua peraturan yang telah dibuat dari masa Jomho hingga Hindu-Buddha disempurnakan menggunakan syariat Islam. Dari paparan ahli adat dapat disimpulkan bahwa hukum adat Melayu Jambi sudah ada jauh sebelum NKRI terbentuk. Hukum adat Melayu Jambi lahir dari adat istiadat dan norma-norma yang ada dan berkembang dari zaman nenek moyang orang Melayu, dari masa animisme, dinamisme hingga masa Hindu-Buddha dan berlanjut pada masa Islam. Peraturan yang mengikat pada masa Hindu-Buddha disempurnakan dengan masuknya agama Islam. Hukum adat Melayu Jambi pada awalnya dikenal dengan istilah Mhor, berganti menjadi taliti yang berlandaskan pada Al-Quran hadis yang tergambar dalam Seloko adat Melayu Jambi, yaitu adat bersandi syarak bersandi kitabullah, syarak megato, adat memakai. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh saudari Angin. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan pada slide keempat, yaitu eksistensi dan penerapan hukum adat Melayu. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja dasar hukum adat bagi masyarakat Melayu Jambi, yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hukum adat. Nah, hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang bersumber pada peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis, yang berkembang sejak dahulu dan sudah berakar di dalam masyarakat serta dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Nah, adapun hukum adat bagi masyarakat Jambi yaitu berfungsi sebagai neraca yang dapat menimbang kadar baik atau buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas atas sesuatu perbuatan atau peristiwa dalam masyarakat. Sehingga eksistensi hukum adat lebih sebagai pedoman untuk menegakkan dan menjamin terpeliharanya kesopanan, tata tertib, moral dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat. Nah, adapun dasar hukum adat bagi masyarakat Melayu Jambi
yang sering disebut dengan induk undang nan 5, yaitu pertama titian tereh batang batu. Maksud dari titian tareh yang dimaksudnya adalah hukum adat Melayu Jambi yang bersumber dari hadis Rasulullah. Sedangkan batang batu ini sendiri yang mengacu pada Al-Quran. Sedangkan yang disebut dengan syarak dijadikan tuntunan utama. Dan yang kedua yaitu cermin dan idak kabur. Nah, maksud dari cermin dan idak kabur ini adalah hukum yang sudah berlaku atau sudah ada yang berasal dari masa berabad-abad silam yang telah terbukti kebenarannya dalam mengayomi masyarakat dan diikuti dari generasi ke generasi. Selanjutnya itu landasan yang ketiga, yaitu lantak nan idak goyah. Lantak nan idak goyah. Nah, maksud dari lantak nan idak goyah ini sendiri adalah dalam menentukan hukum dan melaksanakannya, orang yang berwenang harus jujur, tidak pilih kasih, memiliki mental dan tekad yang tangguh, sehingga keadilan bagi semua orang dapat ditegakkan. Selanjutnya yaitu pada landasan yang keempat, yaitu nan idak lapuk kena hujan, tidak letang karena panas. Maksudnya adalah berpegang pada kebenaran yang tidak berubah. Selanjutnya yaitu landasan yang terakhir, yang kelima, yaitu kato seiyo. Maksud dari kato seiyo ini sendiri adalah kata seiya, kesepakatan, mufakat. Artinya setiap persoalan yang rumit akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, dan hasilnya menjadi pegangan bersama. Sehingga pembicaraan yang sudah dimusyawarahkan dan dimufakati dengan kata seiyo akan diperoleh hasil yang lebih baik atau yang maksimal. Selanjutnya yaitu pada penjelasan eksistensi dan penerapan hukum adat Melayu di Kota Jambi. Nah, unsur-unsur definisi ini merupakan kriteria eksistensial masyarakat hukum atau persekutuan hukum menurut sistem hukum adat. Yaitu yang pertama itu tatanan kelompok yang bersifat tetap, yang kedua dengan kekuasaan sendiri atau penguasa, yang ketiga yaitu kekayaan material dan bukan material sendiri. Nah, sejalan dengan perubahannya zaman, maka adat dan budaya Jambi mendapat tantangan bagi berbagai budaya yang datang. Seperti contohnya budaya Barat. Nah, pada awalnya yang mendapatkan tantangan tersebut hanyalah di wilayah perkotaan saja. Sedangkan, namun karena kemajuan zaman, kecanggihan sistem informasi dan era globalisasi saat ini sudah mulai masuk ke pedesaan sehingga pelosok dan pedalaman. Selanjutnya penjelasan pada slide yang terakhir itu 4 ragam kategori dasar adat. Nah, yang pertama yaitu ada secara umum dalam adat Melayu Jambi terbagi 4 ragam kategori dasar adat menurut para pakar adat Melayu Jambi, yaitu yang pertama adat yang sebenarnya adat. Maksud dari adat yang sebenarnya adat ini adalah inti adat yang berdasarkan kepada ajaran agama Islam, yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Adat inilah yang tidak boleh diubah-ubah, ditukar, dianjak, dan dialihkan. Selanjutnya yang kedua yaitu adat yang diadatkan. Nah, maksud dari adat yang diadatkan ini adalah merupakan peraturan hidup yang diwujudkan oleh nenek moyang orang Melayu dahulu untuk memastikan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Dan yang ketiga yaitu adat yang teradat. Nah, adat yang teradat ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang secara berangsur-angsur atau cepat menjadi adat. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, adat istiadat. Nah, adat istiadat ini sendiri merupakan kumpulan tata kelakuan atau kebiasaan yang kekal diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Baiklah, mungkin itulah yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ayumi dan Anggun yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya itulah penjelasan dari kelompok kami, penjelasan dari pemakalah. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang ingin bertanya atau menanggapi, kami persilahkan buka di e-learning.
Terima kasih.